Jadi kalau kita lihat startup di Indonesia itu awal mulanya dia itu melihat ada problem apa ya? Contoh, karena di Indonesia banyak kemiskinan, ya, dibikinlah aplikasi GoTo dan Bukalapak. Ya. Jadi tiba-tiba orang yang bingung mau kerja apa, tiba-tiba bisa jadi abang Gojek teman-teman ya. Dulu sempat waktu boom Gojek itu 1 bulan mereka bisa dapat berapa? 7 juta, 8 juta, bahkan ada 10 sampai 15 juta teman-teman. Dari yang dulunya pengangguran, dan itu banyak sekali teman-teman. Jadi mendadak orang Indonesia itu punya yang namanya pekerjaan, membuka banyak lapangan pekerjaan. Nah itu termasuk problem. Bukan apa? Dulu bikin warung itu habis beberapa juta teman-teman ya, gak murah untuk bikin warung ya. Tapi dengan adanya Bukalapak teman-teman, setiap orang di seluruh Indonesia bisa punya warung sendiri teman-teman, bisa punya warung sendiri, bisa punya lapak sendiri teman-teman. Dengan adanya Bukalapak. Ketika ada polusi, nah ada yang pernah dengar startup ini Nafas, ada yang pernah dengar startup Nafas ya. Pak, ini startup Nafas membantu orang bisa nafas atau bukan? Kalau Nafas ini ya, jadi dia tuh startup untuk mengukur udara. Sempat kan polusi di Indonesia kan sempat naik ya, apalagi kalau kota besar. Dia punya alatnya untuk mengukur, punya aplikasinya juga, jadi booming ya. Sampai ngisi podcast di mana-mana Nafas. Lalu surya, ya, surya ini panel ya teman-teman ya, panel surya. Nah di Indonesia ada problem apa lagi? Investasi bodong. Di Indonesia ini kok suka ya orang-orang masuk investasi bodong. Ini kan problem ya. Cuma berapa tahun duitnya hilang. Nah akhirnya muncul yang namanya startup seperti itu, bibit ya. Tahu ada yang pernah dengar bibit? Nah bibit itu untuk apa? Untuk apa? Investasi ya, reksadana ya, gitu-gitu ya. Terus ada ternak uang, ada yang pernah dengar ternak uang? Biasanya ternak ayam kan ya, ini ternak uang ya. Ada pernah dengar ternak uang? Ya, itu apa? Ternak apa? Ya, edukasi ya, untuk ngajarin orang bisa investasi saham, bisa belajar saham, belajar investasi ya. Jadi ini semua startup itu berawal dari problem. Berawal dari apa? Problem. Nah, jadi kalau kita mau bikin startup, itu harus ada tahu problemnya sendiri apa. Nah, problem-problem di dunia ini, terutama di Indonesia juga, karena Indonesia negara berkembang. Negara apa teman-teman? Itu ada 17 problem. Ada berapa? 17 problem. Nah, teman-teman kalau bikin startup, bikin bisnis, itu teman-teman lihat, kira-kira problem mana yang aku mau solve? Kira-kira startup bisnisku ini mau solve problem yang mana? Masalah yang mana? Apakah masalah tentang ekonomi ya, masalah ekonomi, ataukah masalah tentang iklim ya? Hari ini hujan ya, besok hujannya deras, besoknya deras sekali, besok panas sekali. Nah itu kan tidak teratur teman-teman ya, tidak teratur. Apakah teman-teman mau itu climate action ya? Mau bikin startup gimana caranya kita setiap orang bisa nabung bikin pohon ya, menanam pohon ya. Why not teman-teman ya? Lalu teman-teman mau bikin startup tentang apa? Tentang konsumsi, recycling ya. Nah, banyak sampah yang tidak diolah, gimana caranya bisa mengolah? Banyak, dan di Indonesia juga ada beberapa ya startup muncul dari sini ya. Nah, walaupun untuk bisa profitable itu juga masih tanda tanya ya. Tapi sudah dapat funding duluan teman-teman ya. Sudah dapat visi duluan ya. Ataukah dari gender equality ya? Macam-macam, ini gender equality ya, bukan gender transformation teman-teman ya. Jadi gender equality, keseimbangan antara cowok dengan cewek, bukan transformasi gender teman-teman ya. Transformasi gender ya. Katanya ada toilet ketiga teman-teman ya. Toilet cowok, toilet cewek ya. Ini startup kita teman-teman, kita bikin aplikasi ya, ada aplikasinya juga, ada beritanya juga. Jadi tentang berita startup dan teknologi. Nah, saya ada gamenya teman-teman. Jadi teman-teman siapkan kertas ya, siapkan kertas. Kita main game hari ini. Siapkan kertas. Kita coba berpikir seperti seorang entrepreneur, seperti seorang startup-planner ya. Seperti seorang apa? Startup-planner. Seperti seorang apa teman-teman? Startup-planner teman-teman. Nah, nanti saya kasih problem teman-teman. Saya kasih apa teman-teman? Nah, kira-kira teman-teman mau bikin apa dari problem yang saya
sajikan, dari problem yang saya solve. Nah, teman-teman siapkan kertas, ya, siapkan bolpen, jangan cuma kertas saja ini. Siapkan bolpennya juga atau pensil, teman-teman. Saya akan share, ini ada problem. Kira-kira teman-teman mau solve apa? Saya pengen bikin ini, saya pengen bikin itu. Ya. Anggapannya teman-teman sekarang ini seorang startup-planner, ya, mau bikin sebuah startup, mau bikin sebuah bisnis, mau bikin sebuah bisnis digital, mau bikin sebuah bisnis online. Kira-kira apa yang ingin teman-teman mau solve? Ya. Sudah siap teman-teman? Yang sudah siap silakan lambaikan tangan. Sudah siap? Oh, situ belum ya? Oh, sudah ya? Sudah ya teman-teman ya? Oke, saya bantu share teman-teman ya. Ini problemnya. Saya kasih waktu 1 menit, ini problemnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Data tenaga kerja. Data apa teman-teman? Nah, kalau kita lihat data tenaga kerja, itu kan tingkat pengangguran ya. Ini adalah 11 negara dengan pengangguran terbesar di dunia. Dengan pengangguran terbesar di dunia. Nomor 1 apa? Nah, nomor 5 Indonesia di nomor berapa? Nah, ini problemnya. Kira-kira dari problem ini teman-teman mau ngapain? Saya kasih waktu 1 menit teman-teman ya. Silakan teman-teman tulis ya, teman-teman bisa bercerita. Ada problem seperti ini, saya ingin bikinnya seperti ini. Saya ingin startup untuk memprovide ini. Saya ingin bikin startup yang bisa solve problem ini. Saya ingin bikin ini, bikin direktur, bikin apa, terserah teman-teman ya. Siapa yang sudah lagi? Oke, silakan masnya yang baju ya, yang pakai baju baju merah, silakan maju ke depan. Ada yang sudah lagi? Silakan. Ya, silakan mas yang maju. Kira-kira, oh ya, namanya siapa, dari sekolah mana, kira-kira mau bikin apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Indra Juriskan Pratama, bisa dipanggil Indra. Saya berasal dari SMK Malang. Oke, ide saya untuk suatu problem ini adalah membuat aplikasi seperti menemukan antara franchise dan franchisor gitu. Jadi mereka itu bukan hanya bisa membeli franchise, tapi juga bisa melakukan permodalan gitu, mengajukan permodalan gitu. Jadi akan banyak franchise di mana-mana gitu. Jadi UMKM bisa mengajukan ke franchise dan orang-orang yang pengangguran bisa membuat dagangan sendiri gitu. Jadi masnya mau membuat platform ya, namanya portal untuk supaya orang bisa memfranchise-kan bisnisnya dia. Iya, seperti. Jadi anggapannya mempertemukan antara UKM dengan investor ya. Iya, seperti itu supaya investornya bisa buka franchise-nya gitu. Iya, itu juga. Oke, terima kasih buat Mas Jaya. Silakan kita tepuk tangan buat namanya siapa, dari mana, sama kira-kira mau bikin apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Fahri Negraj Ahmad Hakim. Saya dari Pesantren Teknologi Majapahit. Saya ingin mengatasi permasalahan itu dengan menciptakan sebuah wadah di bidang pendidikan. Jadi kita mengetahui seperti program salah satu orang Indonesia itu Bapak Anies Baswedan itu memiliki program Indonesia Mengajar. Saya ingin Indonesia Mengajar ini programnya didigitalisasikan. Jadi di mana platform ini menjadi wadah untuk orang-orang yang ingin mengajar. Orang bisa membuat kelasnya dan bisa menentukan harganya yang jelas. Beda dengan YouTube, kalau YouTube orang bisa mengajar tapi aksesnya kan tergantung dengan viewers dan lain-lain. Kalau wadah yang ingin saya buat adalah orang bisa memiliki skillnya, bisa mengajar, dan orang yang ingin belajar akan membeli kelasnya dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi harganya jelas, lebih jelas. Habis itu gimana kita ambil duitnya dari pihak kita akan mengambil dari sistem pajak berapa persen dari harga orang yang membuka kelasnya, gitu. Jadi kan orang-orang pintar itu banyak ya di Afrika Selatan. Bahkan orang-orang yang punya skill itu juga banyak. Gimana kalau mereka bisa menyalurkan skillnya, tapi dengan harga yang jelas. Jadi biasanya ada dua pembanding. Ada orang yang bikin konten lebih menarik, ada orang yang bikin konten lebih tidak menarik. Kalau dalam algoritma YouTube, orang yang kontennya lebih kurang menarik itu bisa
memiliki virus yang lebih tinggi. Tapi dengan aplikasi ini saya buat, orang-orang yang merasa bahwa konten lebih menarik bisa menentukan harganya yang lebih tinggi. Jadi sehingga ini akan membuka banyak sekali lapangan pekerjaan dan juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Gitu. Jadi bikin yang namanya ini ya, anggapannya online course ya, semua supaya orang-orang yang punya skill bisa bikin online course di sana. Iya, Terus terus jadi wadah untuk mereka membagikan skill-skillnya. terus orang-orang yang mau belajar itu bisa dapetin ilmunya lewat online course itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat mas-mas yang di depan. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Semoga startup-startupnya bisa tumbuh. Amin teman-teman. Kita doakan sama-sama. Setuju teman-teman? Nah, jadi